Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Ustaz semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6. Baik, anak Ustaz, sekarang kita masuk kepada materi tentang majas. Baik, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang kalimat yang efektif. Kemudian kita juga sudah mempelajari kalimat yang baku atau yang resmi. Sekarang kita akan pelajari tentang majas atau bahasa kiasan. Baik, sekarang kita lihat. Secara maknanya, majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih ekspresif, menarik, dan kreatif. Ya, nah sehingga orang yang mendengar biasanya tidak bosan, ya, biasanya terhibur, ya biasanya menjadi lebih semangat. Nah, dan banyak ya banyak efek dari majas ini. Tujuan penggunaan majas adalah untuk memperkuat atau memperindah ungkapan agar makna yang disampaikan lebih hidup, emosional, maksudnya bukan membuat emosi ya, tapi apa namanya ekspresif gitu ya. Nah, atau memukau sehingga menimbulkan efek tertentu pada pembaca atau pendengar. Ya, baik. Nah, majas sering digunakan dalam sastra, puisi, pidato, dan karya-karya kreatif lainnya untuk memberikan warna dan kesan tertentu. Nah, ya, baik intinya adalah majas itu bahasa kiasan, ya. Intinya adalah majas itu adalah bahasa kiasan. Baik, nah, Ana Ustadz, majas ya intinya berbeda dengan yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Itu kalau kalimat baku itu adalah bahasa yang resmi. Nah, sedangkan majas bahasa kiasan, ya. Begitu. Baik, sekarang kita lihat di sini jenis-jenis majas, ya, jenis-jenis majas. Nah, nomor satu, majas perbandingan, ya, atau simile. Artinya adalah majas atau bahasa kiasan yang membandingkan dua hal dengan menggunakan kata penghubung seperti. Ya, seperti ya. Apa ini salah ya? Penghubung yaitu ya, yaitu seperti, bagai, bagaikan, laksana dan lain-lain. Contohnya, wajahnya putih seperti salju. Nah, ya. Wajahnya putih seperti salju. Wah, ini maksudnya gimana? Saking putihnya wajahnya gitu ya. Pucat mungkin ya. Nah, gitu. Seperti salju jadinya. Baik. Lanjut. Hatinya bagaikan api yang membara. Wah, berarti hatinya sedang panas ini, ya. Panas membara, ya. Maka diibaratkan ya seperti atau bagaikan api hatinya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, suaranya merdu seperti burung merpati ya. Suaranya merdu seperti burung merpati. Nah, berarti suaranya indah begitu ya. Seperti suara burung merpati. Nah, nomor 4, jalanan lengang. Ya, maksudnya apa namanya? Kosong gitu ya. Seperti padang pasir. Wah, ya, padang pasir tandus, nggak ada apa-apa ya, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa ya. Wah, ini menunjukkan apa? Saking lapangnya jalan tersebut, saking kosongnya. Nah, maka dimisalkan dengan padang pasir. Nomor 5, senyumannya manis bagaikan madu. Wah, ya. Senyumannya bukan manis seperti madu beneran ya. Akan tetapi ini hanya perbandingan atau permisalan ya. Karena saking manisnya gitu ya. Senyumannya itu ya seperti manisnya madu begitu. Baik, itu adalah majas perbandingan atau simile. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, majas personifikasi ya. Majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ya
adalah majas yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati, ya, atau abstraksi. Nah, benda-benda yang abstrak, ya. Nah, contohnya angin berbisik lembut di telingaku. Nah, jadi angin kan nggak bisa berbisik. Nah, yang berbisik siapa? Manusia. Tapi diberikan sifat itu kepada angin, ya. Nah, ini majas, ini kiasan saja, ya. Angin berbisik lembut di telingaku. Ya, maksudnya ada suara-suara angin, shh, gitu ya, di telinga. Nah, nomor dua, matahari tersenyum cerah di pagi hari. Nah, tersenyum kan itu sifat manusia. Nah, kok diberikan kepada matahari? Nah, ya, jadi itu namanya majas personifikasi, ya. Matahari tersenyum cerah, ya, di pagi hari. Mungkin membuat dia bahagia, mungkin di hari tersebut, ya. Nah, seperti itu. Baik. Nomor tiga, pohon-pohon menari di hembus angin. Pohon kan nggak bisa menari, ya. Maka ini namanya personifikasi, ya. Maksudnya pohonnya bergerak-gerak, ya, ditiup angin. Nomor empat, waktu berjalan sangat cepat. Ya, waktu tidak bisa berjalan, yang berjalan itu manusia. Maka ini namanya personifikasi. Laut mengamuk saat badai datang. Nah, ini juga personifikasi, ya. Sifat manusia mengamuk diberikan kepada laut. Oke? Nah, itu sudah dua tadi, simile dan personifikasi. Intinya personifikasi itu memberikan sifat manusia kepada benda-benda tertentu, ya. Baik. Berikutnya adalah metafora, ya. Apa itu metafora? Metafora adalah majas yang menyamakan dua hal tanpa menggunakan kata penghubung, menggambarkan suatu hal dengan makna yang lebih dalam, ya. Intinya metafora itu adalah bermetamorfosis. Nah, ya, bermetamorfosis. Tadinya dia, misalnya tadinya dia makna sesungguhnya dia manusia, misalnya. Tapi dia bermetamorfosis, berubah bentuknya, berubah wujudnya menjadi apa? Menjadi singa misalnya. Nah, dia itu bagaikan singa. Wah, ya. Berarti apa maknanya? Mungkin dia itu kejam mungkin ya, atau pemberani mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, dia itu gesit bagaikan ular misalnya. Nah, dia manusia sebetulnya, tapi bermetamorfosis bentuknya, wujudnya secara kiasan menjadi ular. Maksudnya apa? Lincah begitu, ya. Nah, untuk memberikan sifat tertentu. Oke. Nah, jadi intinya nah Ustadz, kalau yang personifikasi ini dari sisi maknanya, ya, dia dari sisi maknanya, dia kan tetap angin, tetap berbisik, ini tambahan saja sifat dari sifat manusia. Nah, ini memberi makna yang berubah, ya, maknanya berubah. Nah, tapi kalau metafora, makna dan lafaznya itu berubah. Nah, ya, lafaznya harusnya tadi manusia jadi singa, ya. Nah, maknanya tadi yang tadi kita ingin membuat apa namanya? Ya, dengan kita memberikan label dia singa, ya, atau harimau misalnya. Berarti memberikan makna tertentu, gitu ya. Nah, baik. Nah, contohnya misalnya dia adalah bintang kelas, ya. Nah, apa maksudnya bintang kelas? Ya, mungkin dia juara kelasnya, ya, atau yang paling apa? Paling baik misalnya. Nah, sehingga banyak dikenal guru. Nah, dia adalah bintang kelas. Nomor dua, hati yang penuh duka adalah lautan gelap. Nah, ya, hati berubah menjadi bermetamorfosis jadi lautan gelap. Dia bermetamorfosis menjadi bintang kelas. Temanku itu adalah kutu buku. Teman bermetamorfosis menjadi kutu. Ya, kutu buku ya. Maksudnya apa? Ada makna tertentu, yaitu orang yang suka membaca ya. Kutu buku maksudnya orang yang suka membaca. Pikiran saya terperangkap dalam jaring-jaring kebingungan. Nah, ya. Pikiran saya terperangkap
Dalam jaring-jaring kebingungan. Kebingungan berubah menjadi jaring. Nah, ya, gitu. Ayahku adalah pelita. Ayah bermetamorfosis menjadi pelita atau penerang ya saat kesedihan menerpa hidupku. Masya Allah nih ayahnya ya. Nah, baik, Ana Ustadz. Itu adalah majas metafora. Semoga bisa dipahami ya. Nah, berikutnya Ana Ustadz, majas hiperbola ya. Hiperbola ini maksudnya apa? Berlebihan ya. Melebih-lebihkan, membesar-besarkan ya. Nah, menggunakan perlebihan atau pembesaran untuk memberikan kesan yang kuat. Contoh misalnya, saking lamanya misalnya temannya, dia mengatakan, aku sudah menunggu 100 tahun lamanya. Oh, ya, lama banget. Padahal mungkin usia dia masih 15 tahun. Tapi katanya udah nunggu 100 tahun. Nah, enggak, ini berlebihan ya, melebih-lebihkan. Ini namanya hiperbola, ya. Nah, melebih-lebihkan. Oke. Tangisannya seperti hujan deras yang tak berhenti. Wow, hebat banget ya. Tangisannya seperti hujan, ya, membuat banjir mungkin gitu ya, saking hujan derasnya yang tak berhenti. Nah, ya maksudnya saking ininya, saking berlinangnya terus ya, keluar terus ya air matanya nangis terisak-isak. Nah, ya, seperti itu. Jadi dihiperbolakan. Nomor 3, saking laparnya, aku bisa makan 1 gunung nasi. Naudzubillah. Wah, ngeri banget ini. Makan nasi 1 gunung. Wah, ya. Ini berlebihan, Ana Ustaz. Nah, dan nggak mungkin juga dilakukan. Ya. Nomor 4, dia berlari dengan kecepatan angin. Wah, hebat banget ya. Kecepatan angin. Wah, berarti cepat, saking cepatnya dia berlari. Nah, kalau secara logika kita pasti, oh nggak mungkin masa secepat angin. Nah, tapi itulah namanya hiperbola. Nah, baik, misalnya seorang atlet lari ya asal Indonesia dalam pertandingan itu berlari dengan kecepatan angin. Maksudnya apa? Lebih cepat, dia paling cepat ya berlari dibanding teman-temannya. Nomor 5, musang itu kabur secepat kilat. Nah, tidak ada yang melebihi kecepatan kilat. Maksudnya kecepatan manusia atau hewan itu nggak ada yang melebihi kecepatan kilat ya. Nah, namun dikatakan secepat kilat untuk memberi kesan saking cepatnya ya. Nah, memberi kesan berlebihan atau membesar-besarkan. Baik, berikutnya majas ironi. Nah, majas ironi itulah mengungkapkan sesuatu dengan cara sindiran, menyindir atau mengejek. Tentunya ini jangan kita lakukan ya, Anu Ustaz. Kita kalau ingin menyampaikan, sampaikan saja kepada orangnya ya, jangan pakai sindiran-sindiran, itu bisa menyakiti hati orang lain. Nah, tapi di sini kita lihat bagaimana bentuknya. Contoh misalnya ada orang yang berkata, "Kamu benar-benar pintar ya." Nah, dipuji dulu nih. Bisa menyelesaikan tugas ini dalam sebulan. Wah, dijatuhin lagi. Wah, ini sakit banget. Udah dinaikin, dijatuhin lagi. Wah, ya. Ini nggak boleh, Anu Ustaz. Ya, kalau memang mau menegur, ya tegur saja begitu. Ya. Nomor 2, luar biasa. Wah, dipuji nih kan. Pekerjaanmu membuat semuanya jadi lebih berantakan. Wah, ya, ternyata nyindir, ya, ternyata ngejek. Wah, sakit banget itu, Anu Ustaz. Ya, nggak boleh. Oke. Nah, lebih bagus disampaikan saja ya. Apa yang kamu buat ini tidak baik, ini malah membuat menjadi lebih berantakan. Nah, seperti itu saja ya. Jangan disindir. Nomor 3, sungguh hebat. Kamu berhasil mengacaukan seluruh rencana. Ya. Nah, ini juga sindiran. Ya. Nomor 4, bagus sekali. Nah, dibilang bagus ya, bagus sekali. Kamu datang tepat waktu saat acara sudah selesai. Nah, maksudnya untuk menunjukkan bahwasannya dia datang terlambat ya, tapi dengan sindiran. Nah, baik Ana Ustadz. Nah, ini adalah jenis-jenis dari majas ya. Tadi ada majas simile,
kemudian ada personifikasi, metafora, hiperbola, dan ironi, dan masih banyak jenis-jenis majas yang lain. Insya Allah akan Anda usah pelajari ya pada kesempatan yang lainnya. Baik, kalau gitu kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.